Shalom adik-adik. Yes. Hari ini Kak Melin bahagia sekali. Kak Melin mau adik-adik di rumah juga bahagia ya. Walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing. Kita berdoa supaya nanti nih cepet-cepet kita bisa ibadah sama-sama lagi di gereja. Yang setuju katakan amin. Yeay. Oke, Kak Melin mau sapa adik-adik sekali lagi. Shalom adik-adik. Gitu dong. Kak Melin percaya kabarnya adik-adik di rumah ini luar biasa sekali. Gak ada yang kekurangan, semuanya bahagia, makin gendut-gendut. Ya gak sih? Karena kerjanya makan aja Kak Melin. Habis belajar makan, sebelum belajar makan lagi. Mau tidur makan dulu gitu ya. Oke, semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Oke, Kak Melin udah sapa adik-adik, sekarang Kak Melin mau sapa. Shalom kakak tim pemusik. Pada kangen ya? Ya nanti kita ibadah sama-sama, kita ketemu lagi sama kakak tim pemusik ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, Kak Melin mau undang adik-adik bangkit berdiri. 1, 2, 3. Yeay. Gak kasih apa-apa berarti udah semangat. Oke, musik Kak. Senyum dong, kita kan mau puji Tuhan. Mati bagiku, sukacitaku kini penuh. Sekali lagi katakan, oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku, sukacitaku kini penuh. Katakan padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi. Pam 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 pam. Sekali lagi pam pam. Pam 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 pam. Sekali lagi lebih keras. Pam 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 pam. Yeah. Tanpa Kak Melin di situ, Kak Melin tahu kalian belum berkeringat. Jadi sepertinya lagu kedua Kak. Kak Melin mau lihat adik-adik berkeringat. Kak Melin mau ajak adik-adik mendaki gunung. Ayo siapkan semua, siap gerak. Ku daki, 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 daki gunung. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di
Siapa yang sudah lelah mendaki gunung? Tadi kan kita mendaki gunung. Masa ada yang bilang gini, daki apa kak? Tadi kita mendaki gunung, melintasi samudra padang rumput. Itu hanya untuk Tuhan adik-adik. Oke, setelah mendaki-daki ada baiknya kita duduk dulu. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Silakan buat sikap yang terbaik, jangan ganggu kanan kirinya. Fokus, oke. Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami mau mengatakan terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat cinta, terima kasih buat kesehatan, buat orang tua. Bapak yang baik, biar setiap nyanyian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktuku, ku percaya
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa yang baik, apapun yang menjadi rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Kami percaya rencana Tuhan indah, kami percaya semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu dengan sangat sederhana dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tes. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semuanya selalu sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Dari adik-adik bangun tidur hingga saat ini, apa saja yang sudah adik-adik lakukan? Apa adik-adik? Oh, ada yang membantu mamanya mencuci piring. Apalagi? Menyapu lantai, membersihkan tempat tidur, menyiram bunga. Wah, banyak sekali ya kegiatan adik-adik. Ya adik-adik, kakak lihat kok ada yang diem aja ya, gak ada bersuara. Jangan-jangan baru bangun tidur. Oh iya, ada yang barusan bangun tidur. Dan kakak lihat ada yang bengong-bengong tuh. Kenapa ya? Oh ternyata dia lupa dengan tanggung jawabnya adik-adik. Kalau hari ini dia ada tugas yang diberikan oleh mamanya, yaitu menjaga adik. Dia lupa untuk menjaga adiknya. Wah, lain kali jangan lupa ya adik-adik. Ingat tanggung jawab yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Jangan lupa ya adik-adik. Mari adik-adik, kakak mau mengundang adik-adik untuk melihat video berikut ini. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja.
Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah Adek lakukan. Baiklah Kak, adik berjanji adik tidak akan melakukannya lagi. Dan adik berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah adik-adik, setelah adik-adik menonton video yang tadi, apa yang adik-adik lihat? Apa adik-adik? Oh, ada seorang anak kecil yang bernama Johan. Kalau adik-adik lihat video yang tadi, Johan itu anak yang bertanggung jawab atau tidak? Apa adik-adik? Oh iya betul, kalau Johan itu anak yang kurang bertanggung jawab. Ya, kenapa adik-adik? Karena dia lupa akan tanggung jawabnya yang diberikan oleh kakaknya. Ya, sebelum kakaknya pergi meninggalkan rumah, keadaan rumah dalam keadaan bersih ya kan, rapi. Tetapi setelah kakaknya pulang, keadaan rumah semuanya kacau balau. Ya kan? Apa yang Johan lakukan? Iya, bermain bola di dalam rumah sehingga merusak alat yang apa adik-adik? Iya, perabot di dalam rumah. Ya, lampu hias mamanya rusak, pecah. Kenapa adik-adik? Iya, ketendang bola. Ya adik-adik, apakah Johan membersihkannya? Iya, tidak ya adik-adik. Bahkan Johan pergi ke dapur mencari makan. Setelah makan, piringnya juga tidak dicuci, hanya diletakin aja ya. Sehingga keadaan dapurnya begitu berantakan ya adik-adik ya. Tidak mau dia mencuci piringnya, padahal hanya satu, tetapi gak mau dia mencuci. Ya adik-adik, setelah itu bukan hanya sampai di situ aja kan adik-adik, yang Johan lakukan, dia bahkan ke ruang tamu. Apa yang Johan lakukan di ruang tamu adik-adik? Iya betul, Johan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Dan sampahnya dibuang ke tong sampah atau enggak adik-adik? Iya, tidak dibuang ke tong sampah, dibuang ke lantai, sehingga lantainya berantakan. Wah, keadaan rumahnya sangat kacau balau. Dan bukan hanya sampai di situ adik-adik, Johan setelah makan perutnya kenyang, dia malah ketiduran sehingga datang hujan yang begitu deras, hujan petir ya adik-adik, sehingga petir menyambar televisi yang ada di rumah Johan, sehingga televisinya meledak adik-adik dan rusak, padam seketika televisinya. Ya, dan Johan juga tidak sadar, tertidur dia hingga sore hari sampai kakaknya Johan pulang ke rumah. Begitu pulang, kakaknya Johan begitu terkejut ya adik-adik, sehingga Johan dibanguni sama kakaknya. Johan, adek, ayo bangun adek. Dan Johan terkejut, ya adik-adik ya, ternyata kakaknya sudah pulang. Dan Johan malah menanyai kakaknya, begitu santai, merasa tidak bersalah sama sekali ya adik-adik. Dia malah bertanya, ada apa kak? Kakaknya langsung tanyain Johan, kamu lihat ini adek, keadaan rumahnya, baru aja kakak tinggali sebentar, baru aja papa mama tinggali sebentar, udah hancur begini rumahnya. Ya, dari dapur berantakan, ruang tamu juga berantakan, tidak mau dibersihkan, malah merusak televisi, ya kan adik-adik? Dan langsung Johan ditegur sama kakaknya. Apakah Johan melawan waktu ditegur adik-adik? Iya, Johan tidak melawan. Ya, bahkan Johan berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya lagi. Dan Johan berjanji akan menjadi anak yang baik-baik dan anak yang bertanggung jawab sewaktu dikasih tanggung jawab. Ya, jadi adik-adik, dari video yang kita lihat tadi, sikap yang kita ambil dari Johan
adalah sikap yang sewaktu ditegur dia tidak marah dan dia juga tidak menyalahkan kakaknya karena ditinggal pergi sama kakaknya. Enggak ya, bahkan dia berjanji tidak akan mengulangi semua lagi perbuatannya dan dia berjanji akan menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang bisa diberi tanggung jawab. Ya adik-adik, jadi adik-adik sangat penting ya bagi setiap kita memiliki sikap yang bertanggung jawab. Mau tahu enggak adik-adik? Kenapa begitu penting? Kita buka ya ayat Roma 14 ayat 12. Ya, kita baca ya ayatnya di Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Iya, jadi adik-adik, mengapa kita harus memiliki sikap yang bertanggung jawab? Karena kita sendiri yang akan memberi pertanggung jawab semua perbuatan kita, tingkah laku kita kepada Tuhan. Ya, bukan papa mama kita yang bertanggung jawab, bukan juga kakak atau abang kita, tetapi kita sendiri adik-adik. Walaupun kita masih kecil, kita yang harus bertanggung jawab. Ya adik-adik, makanya sangat penting memiliki sikap yang bertanggung jawab ya adik-adik. Dan adik-adik, kakak mau sampaikan ini. Ada 3 hal, diingat ya adik-adik, ada berapa hal? Iya, ada 3 hal ya adik-adik. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang bertanggung jawab? Yang pertama, miliki sikap disiplin. Ya adik-adik, sangat penting bagi kita memiliki sikap disiplin. Kalau kita sudah disiplin, kita pasti akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Kita akan mematuhi semua peraturan yang dikasih oleh orang tua kita, oleh kakak abang kita, oleh guru kita. Ya kan adik-adik? Ya, jadi sangat penting. Ayo dari sekarang miliki sikap disiplin, ya, miliki ketaatan. Ya adik-adik, jangan suka membantah atau melawan. Ya adik-adik, yang kedua, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. Apa adik-adik yang kedua? Iya, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. Jadi kita tadi sudah lihat video bagaimana Johan sewaktu ditegur oleh kakaknya. Apakah Johan ada menyalahkan orang lain adik-adik? Iya, tidak ada. Ya, tidak ada sedikit pun Johan menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan mamanya, tidak menyalahkan kakaknya yang pergi meninggalkan dia sendirian di rumah. Tidak ya adik-adik, bahkan dia berjanji ya akan berubah. Jadi adik-adik, ayo sewaktu kita melakukan kesalahan, jangan kita menyalahkan orang lain atas kesalahan kita, tetapi kita yang tanggung sendiri kesalahan kita. Dan kita juga berjanji, jangan hanya janji di mulut saja ya adik-adik, tetapi harus diapakan? Iya, dilaksanakan ya adik-adik ya. Ingat ya adik-adik. Dan yang ketiga adalah biasakan berkata-kata dengan jujur. Ya adik-adik, jadi perkataan yang jujur itu sangat penting ya adik-adik. Kenapa sangat penting? Kita lihat ayatnya ya, di Matius 12 ayat 36. Kita baca satu ayat dulu ya dek. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi ingat adik-adik, jangan membiasakan diri berkata yang sia-sia, ya, berkata yang tidak membangun, kata-kata yang menjatuhkan, ya, karena itu semuanya sia-sia di hadapan Tuhan, ya, supaya kita tidak
dihakimi ya adik-adik, supaya kita tidak menerima hukuman. Apakah adik-adik mau menerima hukuman? Enggak ya adik-adik, pasti setiap kita maunya terima yang baik-baik adik-adik. Dan kita baca ayat 37-nya adik-adik, ada sambungannya. Mari kita baca ayat 37-nya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lagi-lagi kata dihukum. Yang tadi ada kan dihukum ayat 36, ayat 37 juga. Ya, jadi adik-adik sangat penting kita memperhatikan setiap perkataan kita, setiap ucapan kita, supaya kita diapakan adik-adik? Iya, dibenarkan. Bukan hanya benar di hadapan manusia, tetapi juga benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi adik-adik kita sangat penting memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Ya adik-adik. Dan adik-adik, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Kalau adik-adik di rumah melakukan kesalahan, apa yang adik-adik lakukan? Wah, ada yang menutupi kesalahannya supaya papa mamanya tidak tahu. Apalagi, wah ada yang berbohong, tidak mau ngaku dia kalau dia melakukan kesalahan. Bahkan dia menuduh adiknya karena adiknya masih kecil. Gak boleh ya adik-adik, kita harus tanggung jawab. Apa adik-adik? Iya, atas semua perbuatan dan perkataan kita. Ya adik-adik harus dibiasakan dari kecil ya adik-adik ya. Dari sekarang ini dibiasakan sikap bertanggung jawab. Jadi adik-adik seperti minggu-minggu berikutnya ya adik-adik, kita ada apa adik-adik? Iya, ada ayat hafalan. Wah, adik-adik begitu semangat ya untuk menghafal ayat hafalan. Kakak bangga deh sama adik-adik semuanya yang ada di rumah. Ya, jadi ayat hafalan kita adik-adik di Amsal 3 ayat 1. Mari kita baca dengan suara yang keras ya adik-adik. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi adik-adik, ayo jangan lupakan ajaran yang telah diberikan oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh siapa lagi? Oleh kakak dan abang kita, oleh orang yang lebih tua dari kita, ya. Kita terima semua ajaran yang baik-baik ya adik-adik. Dan biarlah setiap hati kita selalu ingat apa yang telah diajarkan oleh papa mama kita ya, atau oleh orang yang lebih tua dari kita ya adik-adik. Dan adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa. Kakak mau semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat isi hatimu pada siang hari ini untuk mengingatkan setiap kami arti sebuah tanggung jawab ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil ya Bapa, biarlah setiap kami memiliki sikap yang bertanggung jawab. Biarlah setiap kami tidak takut untuk mengakui semua kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana ya Bapa. Biarlah setiap kami menjadi anak yang berkenan di dalam hati-Mu. Biarlah setiap kami Engkau jumpai. Tidak ada yang bercela di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami yang telah mendidik, yang telah membimbing, membesarkan kami, mengajari kami arti kasih sayang ya Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua kami ya Bapa. Berkati pekerjaan orang tua kami, kesehatan orang tua kami. Berikan papa mama kami umur yang panjang ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kami sudah lama tidak berjumpa ya Tuhan, berkati sahabat-sahabat kami
dimanapun saat ini mereka berada ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat gereja di mana kami beribadah ya Tuhan. Berkati gereja kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa, para pemimpin rohani kami, berikan hikmat, pewahyuan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa kami Indonesia. Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus, berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat ibadah kami minggu depan ya Tuhan Yesus. Biar Engkau melawat lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau menjawab semua doa-doa kami. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga ya Bapa berdoa biarlah Engkau yang memberkati apapun yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa setiap cita-cita daripada anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan wajah kita ke surga. Semoga damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, pasti tetap sukacita dan semangat ya. Nah, berikut ini kita akan melihat tayangan video adik-adik sekolah minggu yang berhasil menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Berikut tayangannya. Halo semuanya, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Berkata Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih semuanya, dadah. Teman-teman, nama saya Yuska. Saya kelas 2 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Ira. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. Nah, adik-adik, sudah lihat kan tayangan video teman-temannya? Nah, bagi kawan-kawan yang belum mengirimkan video ayat hafalan, yuk mari dikirimkan. Karena setiap adik-adik mengirimkan video penghafal ayat hafalan, maka kita akan memberikan nilai 1 poin untuk 1 kali pengiriman video. Nah, nanti kemudian setiap video-video yang dikirimkan kita akan akumulasikan nilainya
Dan siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling banyak akan mendapatkan reward yang tertinggi. Nah, adik-adik, rewardnya akan kita berikan pada saat setelah masa pandemi berakhir dan kita kembali bergereja bersama-sama. Nah, adik-adik masih ada waktu, jangan patah semangat. Bagi yang belum pernah kirim, ayo kirimin. Mana tahu nanti setelah kita hitung semuanya, kita bisa menerima reward yang sama dengan teman-teman kita yang lain. Oke? Tetap semangat menghafal ayat firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tetap semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Thank you.